Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Desti. Di sini saya akan ikut belajar bersama teman-teman semua pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 4 bagi kelas 10 dengan judul teks negosiasi dan akan membahas unit 1 yaitu menilai dan mengungkapkan keteladanan tokoh dalam teks biografi. Nah, materi yang akan kita pelajari mengenai teks negosiasi. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi, yang kedua ciri-ciri teks negosiasi, yang ketiga tujuan teks negosiasi, yang keempat cara bernegosiasi, dan yang kelima pengajuan dalam bernegosiasi, yang keenam penawaran dalam bernegosiasi, dan yang terakhir ada persetujuan dalam bernegosiasi. Nah, sebelum masuk ke pematerian, coba kalian perhatikan terlebih dahulu video berikut ya. Link ada di deskripsi box. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang isinya menggambarkan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi juga bisa disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki karakter atau ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis teks lain, yaitu ada yang pertama, bertujuan untuk menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Yang kelima, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, lanjut tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada dirugikan atau bisa disebut juga dengan win-win solution. Tata cara bernegosiasi. Agar proses negosiasi berlangsung dengan baik, berikut adalah tata cara bernegosiasi yang baik. Yang pertama, kedua belah pihak harus memposisikan dirinya secara sama. Yang kedua, kedua belah pihak harus saling menghargai. Yang ketiga, kedua belah pihak harus mengutamakan untuk mencari solusi yang terbaik. Yang keempat, kedua belah pihak harus mau melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, kedua belah pihak tidak boleh mengedepankan egonya masing-masing. Pengajuan dalam bernegosiasi. Pengajuan dalam teks negosiasi adalah bagian pertanyaan yang mengawali atau membuka sebuah peristiwa negosiasi. Contoh, 1. Ada kerudung yang terbuat dari kain sulam tidak, Mbak? Lanjut, bisakah saya mengajukan permohonan kredit untuk UKM? Nah, lanjut ke materi berikutnya, ada penawaran dalam bernegosiasi. Penawaran dalam teks negosiasi adalah bagian yang memberikan respon terhadap bagian pengajuan dalam sebuah peristiwa atau jawaban dari pengajuan tadi. Nah, contohnya jawaban dari yang pertama tadi ya, tidak ada dik, yang ada kerudung dan dari kain songket, sangat bagus dan harganya kompetitif loh. Yang kedua, Bapak bisa mengajukan kredit UKM tetapi harus ada proposalnya yang lengkap ya.
Lanjut, ada persetujuan dalam bernegosiasi. Persetujuan dalam teks negosiasi adalah bagian yang menyatakan kesepakatan para pihak. Nah, atau disebut juga kesepakatan bersama dalam peristiwa negosiasi. Contohnya, masih menyambung dengan yang tadi. Yang pertama, boleh mbak kerudung songket malah antik dan artistik, asal harganya tidak mahal. Yang kedua, ini proposalnya mbak lengkap dengan fotokopi lampirannya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari modul 4 unit 1 ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Desti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.